Di tengah keterbatasan sebagai santri, di antara padatnya jadwal pesantren, dan tekanan ujian yang semakin dekat. Oke, Mikael lebih bingung. Kami tetap mencoba menciptakan sebuah cerita. Bukan sekedar untuk ditonton, tapi untuk dikenang. Matahari ada, terang iya. Itu gimana caranya kita buat kalau itu ruangannya benar-benar malam gitu loh. Dengan segala yang kami miliki, kami menyusun langkah demi langkah. Merancang apa yang kami bisa dan menyebutnya sebagai clue-clue. Pohon tumbang, angin kencang, nah itu yang menjadi kekhawatiran. Namun kami sadar, tidak semua akan berjalan sesuai rencana. Akan ada lelah, akan ada hambatan, bahkan keraguan di tengah jalan. Miskom kan, ya pastilah. Kalau ada apapun itu pasti ada miskomnya, pasti ada baiknya, ada salahnya. Tapi justru di sanalah perjuangan itu dimulai. Karena bagi kami, itu bukan hanya tentang membuat sebuah film. Ini adalah usaha kecil kami untuk meninggalkan sebuah kenangan besar, sebuah awal bagi perjalanan dunia film di Ar-Rahmah. Jadi kalau ditanya kerjasama ya gak usah diragukan lagi. Dan mungkin dari langkah sederhana ini akan lahir cerita-cerita berikutnya. Tiga minggu yang lalu, awalnya ada omongan untuk membuat sebuah film. Pada waktu itu, aku kira ini setelah liburan puasa. Ternyata sebelum puasa, akhirnya ya sudah. Kita bertiga bagian administrasi sama sutradara ngerjain proposal pengajuan film itu sekitar 3 minggu sebelum pembuatan. Dan proposal itu jadi 1 hari, 1 malam. Sangat cepat. Persiapan dimulai dari pembuatan proposal dan pencarian sponsor serta pencairan dana dari unit-unit di sekolah ini. Belum syuting dimulai, koordinasi dilakukan hampir rutin karena mendekati waktu syuting harus banyak yang dipersiapkan. Banyak untuk persiapan banyak kok. Dari pertama persiapan mentalnya, apalagi ini lagi bulan puasa kan, jadi persiapan energinya juga, terus siapin staminanya. Terus banyak hal-hal yang udah disiapin. Ada diskusi juga, jadi diajak ngobrol sama sutradara dari tim produser, itu diajak gimana nanti konsepnya, gimana nanti perannya kayak jadi apa, gimana nanti alur ceritanya harus kayak gimana, nanti di proyek ini harus kayak gimana, harus gini gitu. Itu di situ diobrolin semua, jadi makanya saya jadi kayak berarti gini, berarti harus kayak gini, berarti saya harus lebih konsisten, lebih istiqomah, lebih ngasih yang terbaik buat di proyek ini. Pada beberapa bulan sebelum proses syuting ini, saya sama Sagif DOP mengikuti workshop di Kamera Malang, workshop tentang film, dan dari situ mulailah terbuka. Oh ternyata buat film nggak segampang itu. Banyak perjuangan yang harus dilalui, banyak proses yang harus dilalui, dan juga kerja sama tim yang tentunya sangat harus solid sekali. Dan ya kembali ke pondok membawa ilmu itu, membuat skrip, kemudian mulai dari tahapan perencanaan di produksi, proses produksi hingga nanti proses editing seperti itu. Yang penting tujuannya sebenarnya ini sih, kenangan angkatan gimana dibuat menjadi berbeda, referensi dari YouTube Rewind yang pernah ada di Indonesia dicampurkan dengan kesan pesantren dan juga segala keterbatasan. Namun di sisi lain kita sebagai tim bisa untuk membuat film yang kualitasnya nggak kalah sama pesantren-pesantren lain. Lalu guys, sekarang kita lagi survei lokasi dan reki, tapi sendiri, cuman bertiga. Sebenarnya ini nggak ikut karena dia bimbel. Nah seperti ini ada beberapa mobil yang buat praktek. Yuk sekali lagi di tengah, nanti ikut Rono, seret baru mandekin di kawangan pintu. Maju yuk. Melaku terus kaget, seret nolak. Wes. Godek-godek pikiran. Oke, sip. Wes, cut. Ada motor sih. Nama saya Muhammad Mikael Hussein, asal saya dari Surabaya. Umur saya 18 tahun, saya dari kelas 12 accounting, jasa manajemen.
Untuk kali ini saya berperan sebagai Bayu di film The Whole Time. Nama saya Muhammad Sita Wirawan. Dalam film ini menjadi seorang ayah. Loh, ya harus betah dong, Dek. Dia sabar, dia halus, serta penuh kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidang Habibi. Saya berperan di film The Whole Time sebagai Arsen. Kenapa, Bay? Butuh pengalaman? Apa butuh sensasi? Menurut saya karakter Arsen ini dia kiranya karakter ini nakal tapi dia agak cool gitu. Saya di sini sebagai Faus Gifari Panjaitan, bisa dipanggil Gifari, memerankan peran sebagai Omar. Aku baik. Kocak lah, udah kocak terus nakal, yaitu ngajak kabur, ya gak sesuai ya sama saya. Saya Pradita Brisam, saya kelas 12 Engineering. Saya di film The Whole Time memerankan Samsung. Perkenalkan, saya Ali Firmansyah. Saya berperan sebagai Puji pada film The Whole Time. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abartiviko, biasa dipanggil Abad. Saya berasal dari Surabaya, dari kelas 12 Medikal, pakai Cecep. Saya bertiga kayak sering guyon, makanya di pemerannya ya gitu, dagel gitu pas sama Michael. Karakter yang saya perankan dalam film ini itu dibilang aneh sih aneh ya, karena juga kaget juga waktu disuruh berperan sebagai orang yang konyol. Anggapannya kayak kalau orang kocak itu kan nggak bisa kalau misal dia disuruh kocak depan kamera, karena orang lucu itu ya dia melakukan hal random, tiba-tiba lucu. Kalau misal disuruh ngelucu terus direkam itu kan susah. Jadi menurut saya cukup susah sih melakukan peran ini. Kaget ngelihat bagaimana kesiapan, bagaimana semua kru saling menyemangati, saling menjaga kestabilan mau mental, mau itu stamina mereka, mau energinya mereka sama-sama ngejaga biar nggak sama-sama ngedown, akhirnya malah nggak jalan syutingnya, tapi mereka semua sama-sama ngedukung, sama-sama semangat buat jalanin semuanya. Jadi kayak kaget sih. Kita saling pengertian lah, satu sama lain saling mengevaluasi. Jadi aman-aman aja sih. Saya salut banget sih sama mereka, soalnya mereka nih kerja dari pagi sampai sore non-stop sih pas sholat, dan dalam keadaan puasa. Saling bekerja sama, terus saling bantu-bantu. Meskipun ya ada miskom kan, ya pastilah kalau ada apapun itu pasti ada miskomnya, pasti ada baiknya, ada salahnya. Bagus, baik. Kru dan aktor-aktor lain bekerja sama juga untuk memperbagus film. Jadi ya, Kan kita nih baru pertama kali buat film ya, jadi cukup susah sih mengenal karakter-karakter mereka masing-masing. Juga kan kita harus kuat dengan chemistry-nya. Dan pesan yang disampaikan mungkin sama seperti kata-kata Bung Karno waktu itu, yakni jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita punya kenangan, kita punya sejarah bersama, kita punya masa lalu yang dapat dikenang selama 6 tahun. Gimana sih angkatan kita terbentuk solidaritasnya dimulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 sampai kelas 12. Di sana kita benar-benar dibentuk solidaritasnya sama orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali. Kemudian orang-orang yang sebelumnya kita orang asing lah. kita buat film sudah 3 kali. Yang pertama itu kelas 9, itu nyewa orang buat film berapa menit. Terus yang kedua Tahamasu, itu kita sendiri yang buat, tapi belum sebagus ini The Whole Time ini. Kalau yang ketiga bagus banget ini. Inilah kita, kayak lihatlah hasil dari 6 tahun kita, apa saja yang kita capai. Jangan
jangan pernah lupa kalau kita itu pernah jadi santri dan pernah hidup satu atap. Jadi senakal-nakalnya kita dulu juga pernah jadi santri, dan jangan lupa kembali ke jalan pulang. Pesan saya adalah tetap semangat, lalui harimu tetap dengan porsi yang sama. Jadi nggak usah terlalu dibuat mikir-mikir, gimana sih nanti kalau udah gede gini gitu, dan jangan terlalu khawatir. Harapannya mungkin kedepannya lebih baik lagi, karena kita sudah sejauh ini, sejauh saya baru 3 tahun di sini, saya sudah merasa angkatan kita yang paling konsisten, yang paling apa ya, bukan nurut, yang paling mau, yang paling sadar diri lah dibandingkan angkatan sebelumnya. Kita adalah keluarga, kita adalah keluarga kedua. Jangan sampai jadikan hal-hal kecil itu sebagai masalah. Pesannya sama seperti kata-kata yang saya isi di film ini. Kita harus tetap setia dan solid sampai maut memisahkan. Jangan saling lupain meskipun kalian sudah di jalan masing-masing. Jangan hilangkanlah kebiasaan di pondok, saling menyapa, sholat berjamaah, ngaji. Saya harap kalian semua sukses, diterima di jurusannya masing-masing, di kuliahnya masing-masing. Jangan berkecil hati yang hari ini mungkin orang tuanya masih kecewa, yang belum bisa menyelesaikan hafalannya, jangan kecewa, teruslah berusaha. Halo semuanya, kenalin aku Jaga Muhammad, asal dari Tulungagung. Hobi dalam dunia perfilman pastinya. Aku di produksi film ini berposisi sebagai produser dan juga director. Kemudian untuk nanti di proses post production akan menjadi editor sekaligus yang akan terus membersamai hingga akhir film ini nanti rilis, seperti itu. Nama saya Muhammad Zakir Al-Fayat. Saya diamanahkan menjadi script supervisor di film The Wall Time kali ini. Halo, nama saya Sakif Abdullah Sakif Al-Farabi. Peran saya dalam film The Wall Time adalah Director of Photography atau bisa disingkat DOP. Oke, perkenalkan, nama saya Diaksa Febrian Widi Diaul Haq, bisa dipanggil Aksa, bagian dari asisten kamera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat Syamsurijal. Saya di sini selaku bagian administrasi, bagian keuangan. Perkenalkan, nama saya Rizky Enter David. Peran saya di dalam pembuatan film ini adalah sebagai konsumsi. Oke, nama saya Razan Al-Qadsar Muslim Nasution. Lalu peran saya di film ini sebagai Simple Key Grip. Nama saya Muhammad Rafasya dan saya di sini sebagai art assistant. Perkenalkan, nama saya Gizan Farisata Putra. Saya berperan sebagai talent director dalam film The Whole Time ini. Namaku Farouz Syam Zuhairi. Di film ini saya bertugas sebagai asisten gaffer atau asisten lighting maksudnya. Halo, nama saya Fadri Marzuka. Peran saya di sini adalah sebagai desainer dan juga dokumentasi dalam proses syuting film, atau bisa dibilang ya inilah bagian behind the scene. Perkenalkan, nama saya Dava Syabil Naswa.
partisipasi saya di film ini yakni sebagai Ketua Art Departemen. Nama saya Muhammad Fikri Al-Kautsar Agung Rahmatullah. Saya berperan sebagai tata rias untuk film ini atau wardrobe. Perkenalkan, saya Abdullah Al-Hadi. Aku di sini sebagai gaffer atau lighting dari proyek ini. Tanggung jawab utama sih kan namanya juga DOP, Director of Photography, jadi lebih ke pengambilan footage ya. Jadi benar-benar ngelihat gimana nanti di previewnya, kayak setnya udah pas atau belum, habis itu ini fokusnya udah pas atau belum, kayak ada yang kurang nggak dari aktornya, ada yang kurang nggak dari teman-teman krunya, kan barangkali ada audionya yang kurang, lightingnya kurang, nah lebih ke situ sih. Tugasku sebagai asisten kamera ya, pertama pasti bantu si kamera yang bagian kepala kamera ya, kayak anggapnya aku dan ketua aku kan Abdullah Sakif, dia sebagai ketua dari kamera. Nah tugas itu kayak bawa properti kayak lensa, nanti tugasku di situ ganti-ganti lensa, misalnya butuh shoot yang close ganti, terus yang wide diganti lagi, terus juga bawa baterai, kayak misalnya tiba-tiba wah ini shootnya butuh movement nih, harus pakai gimbal sama baterai. Dari situ tugasku ganti-ganti buat setup itu. Tanggung jawab utama saya dalam proyek ini adalah mengatur keuangan agar tidak kekurangan, mencukup-cukupkan apa yang sudah ada. Mungkin cuma konsumsi pas di malam hari kan karena lagi puasa, jadi mungkin dari sorenya baru nyari buat konsumsinya, nyari ustadznya buat keluar. Menyediakan perlengkapan syuting, membantu art departemen, sama terkadang tuh ada scene yang kameranya itu nggak bisa pakai stand, jadi harus buat sendiri itu kerangkanya. Nah itu tugas-tugas saya. Tanggung jawab saya sebagai art assistant itu ya juga pastinya meminjam barang untuk dekorasi yang seperti yang di belakang saya ini. Terus habis itu menjaga barang-barang yang ada. Setelah itu ya jangan sampai ada yang rusak atau gimana lah gitu. Menjadi seorang produser itu merencanakan dan bertanggung jawab dari awal start perencanaan hingga selesai benar-benar clear nanti pada saat penguploadan video. Kemudian untuk director, gimana caranya membuat konsep film, kemudian mendirect seluruh proyek produksi, mengkondisikan teman-teman, tim juga segala macam, dan tentunya bertanggung jawab pada saat proses produksi. Sebenarnya lebih kayak ke ngurus aktor aja sih, namanya juga kan talent director, jadi kita lebih ngurus ke aktor, terus juga paling ngurusin mereka kalau kayak gimana ekspresinya, moodnya mereka ketika di dalam film itu kayak gimana. Scene yang diambil di skrip ini sama dengan waktu kita take. Jadi ketika kalau misalnya ada scene yang nggak bisa diambil atau nggak bisa direkam, mungkin ada kendala ya alat atau apa atau kondisi, yaitu saya dengan sutradara memikirkan bagaimana mengganti scene ini supaya tidak terlalu jauh dengan skrip. Karena sebagai asisten gaffer ya saya cuma bantu-bantu aja. Gaffer utama buat nyiapin lighting di tempat syuting, ngangkat-ngangkat lighting, ya gitu aja sih. Ya jadi aku tuh bikin judul sama opening sequence itu bener-bener tulisan tangan. Ya. Nanti kalian lihat sendiri lah waktu filmnya udah diputar. Men-setting bagaimana tempat itu kelihatan bagus gitu. Misalnya kayak gini nih, ini kan lagi syuting blueprint nih. Nah, ini kita gimana buat caranya buat backgroundnya kelihatan menarik gitu, kelihatan nggak biasa. Tapi dengan bahan yang apa adanya. Gimana pakaian yang bagus untuk misalnya, scene-nya kayak gini nih, kamu siapin baju kayak gimana? Kayak misalnya scene gimana Mikael jatuh, berarti kalau habis jatuh kamu harus kasih perban ininya, terus nanti dikasih darah gini-gini. Nanti Kemal sama Muklas pakai baju apa? Pakai baju kemeja, oke gitu. Ya tentang lighting, saya ngesetnya, bawa juga, ngatur tempat posisi gimana sedemikian rupa biar tempat setnya kita itu lightingnya oke.
Tantangan terbesar saya sih, saya lebih ke karena bulan Ramadan aja sih. Jadi kita karena bener-bener puasa harus bener-bener jaga mood satu set, harus bener-bener jaga mood satu tim. Gimana caranya biar kita tetap bisa kompak, tetap semangat. Ya gitu sih, itu tantangan terbesarnya. Kendala sih mungkin di cuaca ya, itu juga yang ditakutkan. Memang dari awal Hamin seminggu itu kita sudah selalu ngecek cuaca. Hamin seminggu itu saya buka BMKG, perkiraan cuaca gimana, oh aman. Tiba-tiba Hamin 5 kok berubah perkiraan cuaca, karena memang cuaca lagi gak pas ya. Hamin 5 kok tiba-tiba berubah, habis itu Hamin 3 berubah lagi, tiba-tiba aman semua cuaca selama syuting. Terus pas hari H ternyata cuaca nggak bersahabat. Nah itu sih tantangan terbesarnya. Kalau kalian walaupun masih hujan, tetap hujan, intinya tetap sewa kamera di Kamera Malang. Kadang kalau misalnya lagi butuh shoot yang ganti-ganti gitu, nah itu aku tantangannya satu, kalau nggak kelupaan ya paling keberatan, karena kan selain bawa tripod terus juga gimbal, itu kan tangan penuh udah. Mencukupkan dana-dana yang sudah ada agar tidak sampai minus. Atau enggak dananya juga misalnya belum dikasih atau kurang, paling ya nyari bahan-bahan yang kurang atau gimana gitu, sampai keliling-keliling satu pondok atau gimana. Stamina sama ya tuh. Stamina sama mental ya. Karena kan Ramadan terus kayak yang harus ngambil tek-tek ulang, harus ngeretek terus, itu yang bikin kayak kadang-kadang dia dengan itu bingung mau ngapain, hari ini harus ngapain, saatnya harus ngapain itu. Tapi kan ada komunikasi dari sutradara, jadi buat ngerti kayak gimana, ngerti harus apa yang dilakuin. Tantangan terbesar yakni adalah sebenarnya satu, karena kita syuting di bulan puasa nih. Di bulan puasa jadi ya pintar-pintar jaga mood, kemudian pintar-pintar ngelola energi sendiri, kemudian juga tantangan sih yang paling dikhawatirkan adalah hujan, karena akhir-akhir ini Malang sangat badai sekali, beberapa pohon tumbang, angin kencang, nah itu yang menjadi kekhawatiran. Kemudian juga tantangannya yang sebenarnya besar itu yakni adalah ngejaga alat, karena alat bukan alat dari pesantren tapi alat kami kerjasama dengan Kamera Malang, dan itu menjadi salah satu tantangan gimana cara kami bisa ngejaga alat itu. Kendala lensa bos, lensa itu koyak, dalamnya itu ada yang copot, dan ini dalam syuting per detik ini itu masih dalam proses servis dan belum tahu biayanya seberapa. Di sini kita ngatur aktor ya, jadi gimana cara nanti mereka beraktingnya. Sedangkan saya sendiri di dunia acting sendiri atau di perfilman ini juga baru gitu. Jadi ini juga saya belajar, mereka belajar, tapi gimana caranya saya ini juga nggak boleh bingung gitu. Jadi ketika aktor nanya, Zan nanti aku actingnya gimana, jadi aku harus bisa memposisikan diriku sendiri untuk gimana caranya supaya ketika ngarin mereka juga ngerti, oh aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Kita sering banget miskomunikasi itu susah kalau misalkan aktornya ada ustadz. Jadi kadang kita udah janjian jam segini, ternyata kita selesai lebih cepat, ustadznya belum datang, atau kita selesai molor, ustadznya udah datang duluan, jadinya ustadznya nungguin kita. Di situ sih. Jadi agak susah sebenarnya kalau misalkan kita syuting sama ustadz. Cuman alhamdulillahnya kemarin bisa. Nafsu atau ego, soalnya kita syuting sekarang ini di bulan puasa, bulan Ramadan, dan kita syutingnya dari pagi sampai kadang sampai malam, kadang habis sholat tarawih 1 juz itu pun masih ada syuting lagi. Jadi ya kita menahan hawa nafsu, menahan ego. Mungkin kita sebenarnya capek, cuman kalau kita berpikir gitu kan semua orang juga berpikir gitu, bahwa dirinya capek. Jadi ya udah, kita harus sama-sama, karena kita sama-sama capek, makanya kita sama-sama bekerja sama supaya masalah ini bisa diselesaikan gitu. Takjub, masya Allah loh. BTW ini pertama kali kita syuting malam-malam semalam ini, gimana? Masih ngantuk? Masih ngantuk. Capeknya itu sih, apalagi kan ini pas bulan puasa ya, kita harus ngangkat lighting kemana-mana, ke sini ke situ, jauh lagi tempatnya, ya itu sih capek banget. Ya memang setiap kali ngetek itu emang harus ada shot yang gagal supaya bisa dijadiin blooper.
scene di asrama SMP. Itu kan ada salah satu scene yang dimana itu scene malam, ketika orang lagi bangun tidur nih, baru bangun tidur ketika dibangunin sama ini mahkamah. Nah itu syutingnya kita pagi nih, pagi matahari ada, terang iya. Itu gimana caranya kita buat kalau itu ruangannya bener-bener malam gitu loh, bener-bener kelihatan malam, jadi jendela, lorong itu ditutup biar bener-bener kerasa malamnya. Jan, kayaknya gantian deh kamu dulu, gantian gitu kan. Jadi tantangannya mood pas ngangkat lighting, soalnya kan tempatnya ada yang jauh, ada yang lumayan deket, terus dia yang ngangkat lightingnya berat sih, makanya itu sih. Jalan-jalan di Blok M. Saya Blok M. Nggak ada sub kontak ini, jadi kita bingung mau listrik dari mana. Oke. Salut sih sama teman-teman, soalnya bener-bener bisa kompak, bisa saling menghargai lah, bener-bener tahu gimana teman-temannya itu juga sama-sama capek, sama-sama puasa ya, gimana kok kita itu bisa tetap menjaga mood, ketawa-ketawa, ada yang ngelawak, tetap semuanya tetap jaga kompetensi mereka masing-masing sih, tanggung jawabnya juga dijaga, jadi bener-bener gak ada yang ngelepas tanggung jawab. Itu sih keren untuk kelas 12. Alhamdulillah tim dari angkatan kita solid, jadi kesannya saling support lah. Bangga lah bisa bareng-bareng sama teman buat karya untuk kelas 11 hari ini. Mungkin ada senangnya dijalani bersama lah sama kru dan para aktor. Pastinya sangat nggak nyangka semua se-excited ini dan semua sesemangat ini. Awalnya saya kira ya kayak yang ngikut-ngikut aja. Ternyata, nah contohnya ini background, ini nggak expect bisa jadi kayak gini. Sebenarnya kalau Dava itu baru di briefing paginya. Tim art, Fafa Art itu, Dava Rafa Art di briefing paginya sebelum syuting di perumahan. Kemudian dari jam 9 sampai sore jadilah kayak gini. Ini salah satu bentuk gimana sih excitednya teman-teman tim. Kemudian dari tim lighting juga, kalau bisa dilihat yang scene di kamar itu karyanya teman-teman lighting, terus dari penataan kamera juga karyanya teman-teman yang ada di tim kamera, terus busana dari teman-teman talent director, kemudian apalah semuanya, pokoknya teman-teman tim terutama sangat keren sekali, dan terima kasih banyak untuk tenaga dan juga kreativitas yang telah diluangkan untuk proyek film ini. Untuk para aktor juga sebenarnya menjadi mood booster, karena kadang itu ada beberapa scene-scene yang lucu, kayak Ustadz Taufik mau jatuh ke selokan itu kan, yang pas di perumahan duduk terus semua ketawa, padahal itu kondisi panas, terus itu habis retake sampai 8 kali 7 kali, dan Ustadz Taufik mau jatuh kan lucu. Terus ya itu aktor semua alhamdulillah bagus lah, keren, sip, jos. Teman saya ini, kita adalah sebuah kru bernama Fafa Art katanya. Apa itu? Fafa Art, Dava dan Rafa Art. Ya nanti kalau kalian mau Ini kalian lagi ngapain? lagi masang-masang buat film. Yes. Seru, asik, karena ada scene dimana itu ada satu anak kelas 7. Jadi kelas 7 ini, anak kecil ini, dia tahun pertama di pondok ini, pasti gak ngerti di pondok ini ada apa aja, mungkin juga baru, terus tiba-tiba diajak syuting, terus syutingnya langsung bareng sama kakak kelas, dan mereka di satu scene tuh yang sama. Jadi gimana caranya si kelas 7 ini, kan jadi anak, sama nanti ada bapak ini kelas 12. Jadi pengalamannya sih sebenarnya lebih ke ngarahin kelas 7-nya sih, gimana caranya supaya dia nggak gugup, supaya dia bisa ngafal skripnya juga, dia juga nyaman ketika syuting. Itu sih pengalaman. Asli seru banget, soalnya kalau soal kerjasama gak usah ditanya, soalnya kita pun dari kelas 7, mungkin ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 10, kita udah 6 tahun, 3 tahun bersama, setiap malam juga tidurnya bersama, bangun ya ketemu orang yang sama. Jadi ikatan kita tuh mungkin lebih dari sekedar teman, jadi udah sekedar saudara. Jadi kalau ditanya kerjasama ya gak usah diragukan lagi, soalnya ya apalagi yang buat kita pecah, sedangkan kita aja 6 tahun, nasib kita, takdir kita
bersama-sama terus, bahkan kita menjadi bagian dari bagian yang lain gitu. Semuanya saling mendukung, saling support lah, saling mengerti. Kita semua sama-sama capek pas bulan puasa, terutama sama ketua saya si Abdullah Ali Al Hadi, bener-bener bagus lah. Sampai sini sih aku bisa belajar gimana caranya ya kerjasama, terus efisiensi waktu. Intinya seru lah. Soalnya mereka pun banyak mensupport gitu, nggak saling menyalahkan. Ketika ada yang salah ya wajar lah, kan namanya manusia. Cuman mereka langsung bantu gitu, langsung peka. Oh ini kurangnya di sini, langsung ditambal gitulah apa yang kurang. Jadi saya sebagai kru pun merasa dihargai gitu loh. Soalnya kan kita kerja sama teman sendiri sih ya. Jadi ya kalau buat saya seru-seru aja. Juga buat belajar bareng itu kan. Seru sih. Lebih ke memori kita ya. Jadi jangan sampai kita lupa sama sejarah kita sendiri, bahwa kita pernah 6 tahun di sini gitu. Mungkin untuk mengingatkan kenang-kenangan kita dulu waktu kita masih SMP, yang udah SMA, kenang-kenangan yang mungkin ada yang lupa, ada yang nggak lupa, tapi kita ingatkan lagi biar teman-teman masih ingat sama kami yang di sini, dan kita sampai seterusnya bakal ingat kalau kita keluar. Pesan utamanya adalah untuk mengingatkan bahwa dulu kita pernah satu atap bareng, bahwa dulu kita pernah ngerasain gimana rasanya hidup di pondok, gak ada orang tua, akses terbatas, bareng-bareng, kita pernah susah bareng, sedih-sedih bareng, senang-senang bareng, bahagia-bahagia bareng. Apalagi kalau misalnya kita udah dewasa, udah sukses-sukses semua, bisa jadi video ini menjadi bukti bahwa orang-orang sukses tersebut dulu pernah berkumpul di satu tempat dan di bawah naungan Trionity ini. Kita harus menghargai setiap waktu kita bersama teman-teman kita semua, harus saling support, harus terus mengenang lah kebersamaan bersama teman-teman kita. Waktu itu akan terasa sangat singkat, dan hal-hal yang bisa dilalui sekarang di detik ini silahkan dimaksimalkan semaksimal mungkin, karena kenangan-kenangan itu nggak mungkin akan kembali lagi. Kita harus terus bareng-bareng ya. Kalau bisa jangan lupain hal-hal kayak gini. Meskipun kamu udah di UB, kamu udah di UNER, kita harus sering ketemu. Ingat-ingat lagi kejadian apa yang kita lakuin di pondok ini. Pasti, kita harus setia dan solid sampai maut memisahkan. Loh, ya harus betah dong, Dek. Insya Allah, adik mau di sini itu nggak bakal rugi. Bertebarlah, lalu warnai dunia. Dan ingat, jangan lupakan rumah kedua. Fantasiru. Mau kemana kalian? Emang kalau kalian ada ide, ada sensasi,